Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya sangat setuju sekali dengan Sani Oye, ya. Bahkan sangat setuju dengan penjelasannya. Nah, memang berbicara tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seringkali kita menjadi salah paham. Meskipun kita tidak boleh merendahkan mereka, meskipun kita tetap harus menjaga tata krama kepada mereka. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan keturunan Rasulullah yang dikenal dengan Ahlul Bait. Wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan demi ahli baitku aku ingatkan kalian karena Allah tentang ahlul baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita tidak sewenang-wenang terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tetap pakai adab, ya, tetap pakai adab kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta meskipun ada di antara mereka yang tidak menjalankan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita dengar salah satu video dari Sani Oye. Bagaimana komentar Sani Oye ini terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, tanpa pandang bulu, siapapun, baik dia keturunan petani, keturunan kiai, keturunan habaib, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun, man itu umum, siapapun saja yang melakukan kebaikan seberat apapun, dia akan mendapat balasannya. Namun sebaliknya, orang siapapun saja, tanpa pandang bulu, siapapun saja yang melakukan kejelekan seberat apapun, secuil apapun kejelekan yang ia lakukan, maka ia akan mendapat, diperlihatkan oleh Allah balasan amalnya. Begitulah ajaran Islam. Islam itu agama yang adil, tanpa pandang bulu. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri, baik pria maupun wanita, maka potonglah kedua tangan mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, maka ini, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarafat." Andaikan Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti saya akan memotong tangannya Fatimah putriku sendiri. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang biasanya dijadikan sebagai pegangan oleh sebagian orang, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu katanya berdoa kepada Allah. Itulah perkataan Sani Oye ketika menanggapi seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita cermati lagi hadis yang diriwayatkan oleh "Walladzi nafsi biyadihi", itu seperti yang jiwaku ada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau di tangannya itu. "Lau Fatimah binta Muhammad", seandainya Fatimah binta Muhammad itu mencuri, katanya,
pasti akan kupotong tangannya. Itu salah satu hadis yang disampaikan oleh Sani Uye. Tentu saja hadis ini tidak ada keraguan karena termasuk hadis yang sahih. Apa yang dikatanya itu benar. Tak selamanya yang disebut keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas dari neraka, menghuni surga. Kalau kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan keturunannya, ya, tidaklah pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tidaklah hal-hal yang bertentangan dengan akidah, tetapi dalam hal-hal yang terikat dengan akidah, dalam hal-hal yang mendukung akidah, dalam hal-hal yang sesuai dengan ubudiyah yang diajarkan oleh Rasulullah, juga hal-hal adab akhlak, yaitu adab al-mufrad, yaitu akhlak perorangan, adab perorangan sebagai seorang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang saya katakan, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan karena Allah tentang ahlul baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan karena Allah tentang kalian, tentang ahlul baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian karena Allah tentang ahlul baitku. Itu bentuk, yaitu apa namanya, kalau kita katakan penghormatan, tahiyat, yaitu tahiyat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini memang kita tidak boleh merendah-rendahkan keluarga Rasulullah, tidak boleh kita menista keluarga Rasulullah kalau itu benar-benar keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan masalahnya sekarang banyak orang yang ngaku keluarga Rasulullah, itu juga yang repot ya. Ya kita serahkan saja kepada Allah, Allahu a'lam. Nah itu, nah kalau kita baca ya sikap Abu Bakar, bahkan sikap Abu Bakar sendiri, dalam pernyataannya dikatakan walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an usila min qarabati. Itu dia. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai, lebih aku sukai untuk aku sambung daripada kerabatku sendiri. Itu sikap Abu Bakar karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita sepakat. Ya, dalam hal ini kita sepakat, tidak ada permasalahan. Seluruh umat Islam yang mengerti ketentuan agama sepakat untuk memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga merendahkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perbuatan terpuji di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama halnya dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi soal hukum kedudukan mereka kelak di hadapan Allah atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, itu adalah urusan Allah. Ada tempatnya masing-masing kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat mereka untuk bisa sampai kepada tingkat kualitas keimanan yang
yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga harus sama kedudukannya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena setiap manusia itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling memelihara diri mereka, orang yang paling hati-hati, orang yang paling taat melaksanakan perintah Rasulullah. Jadi tidak ada kelas. Peradilan Allah ini berlaku kepada seluruh orang dekat Rasulullah sampai orang jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan tentang keturunannya, wa man batta bihi amaluhu lam yusri' nasabuhu. Siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Jadi walaupun nasabnya dia nasab seorang nabi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi amalnya lamban, bahkan terkesan tidak sesuai dengan nabi, melampaui tata cara nabi, keluar dari batas-batas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja nasab yang dimilikinya itu tidak akan mempercepat orang itu masuk ke surga. Itu ingat, ini Muslim. Maknahu man kana amaluhu naqisan. Maknanya adalah man kana amaluhu naqisan. Siapa yang amalnya kurang, lam yulhiquhu bimarotabati ashabil a'mal. Yaitu makna hadis, yaitu barang siapa amalnya kurang, maka nasabnya tidak akan membuatnya sampai pada kedudukan orang-orang yang beramal. Jadi martabatnya dia itu tidak akan menyampaikan martabatnya itu kepada orang-orang yang menggondong amal banyak. Siapapun dia, keturunan siapa. Demikian juga sebagaimana yang disampaikan oleh Sani Oye ayat itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu akan membawa setiap orang yang beramal soleh dan orang yang tidak beramal soleh pada kedudukan masing-masing. Jadi di sini jelas sekali maknanya, man kana amaluhu lam yalhiqu naqisan, dikatakan maknahu man kana amaluhu naqisan, siapa yang amalnya kurang, lam yulhiquhu bimartabati ashabil a'mal, maka amalnya itu tidak akan menyampaikan pada kedudukan orang-orang yang beramal, yaitu orang-orang yang menggondol amal banyak. Fayambagi an la yattakila ala syarafin nasab wa fadilal abai wa yuqassiru fil amal. Jadi dikatakan, maka sayogianya agar ia tidak bersandar kepada kemuliaan nasab. Tak boleh orang itu bersandar kepada bapaknya. Bapak saya kaya, bapak saya hebat. Itu bapaknya yang hebat, anaknya nggak hebat. Yang ditanya oleh Allah kelak begitu juga, bukan bapaknya yang ditanya itu, bukan harta bapaknya pengaruhnya terhadap anak,
Tapi sikap anak yang sudah berada dalam tanggung jawabnya sendiri itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya selama di dunia, tanpa menyangkut pautkan anak itu dengan kemuliaan bapaknya, tapi kemuliaan dirinya sendiri. Apakah ada yang diamalkan atau tidak? Itu dia. Itu tentang nasab ya. Tentang nasab. Jadi apa? Kemuliaan nasabnya itu dan keutamaan leluhurnya lalu kurang dalam beramal. Jadi dikatakan ini seperti itu. Leluhurnya hebat, leluhurnya yang hebat. Bapaknya hebat, anaknya enggak hebat. Dia tidak akan mendapatkan kehebatan dari bapaknya gitu. Itu di hadapan Allah kelak gitu. Apalagi melenceng jauh dari jalan bapaknya ya, melenceng jauh dari jalan leluhurnya, maka yang demikian tidak akan memberikan pengaruh kepada yang bersangkutan. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan sebagai berikut, faman abta'u bihi amaluhu ayyablugha bihil manazilal aliyah indallah lam yusri bihi nasabuhu fayuballighuhu tilkad darajat fa innallaha ta'ala rattabal jazaa'a 'alal a'mal la 'alal ansab kama qala ta'ala fa idza nufiha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Itu. Jadi barang siapa yang amalnya lambat, katanya Ibnu Rajab, dalam mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk mencapai derajat yang tinggi. Tidak akan cepat, bahkan mungkin bisa berada di asfala safilin karena keingkaran-keingkaran dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya lah dengan umatnya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh sendiri yang pada akhirnya oleh Allah disampaikan kepada Nabi Nuh kalau Nabi Nuh anaknya itu bukanlah keluarga dari Nabi Nuh. Itu fakta. Istri Nabi Lot, istri Nabi Nuh juga semuanya ahli neraka. Walaupun tidur dengan Nabi Lot, walaupun tidur dengan Nabi Nuh, ternyata menjadi ahli neraka. Anaknya saja menjadi ahli neraka. Itu satu contoh ketika berbicara tentang yaitu apa namanya keturunan Nabi. Jadi karena Allah memberi ganjaran balasan atas amalan bukan atas nasab. Jadi Allah itu memberikan pahala ganjaran bukan atas nasab, bukan, tapi atas amalannya, bukan atas nasabnya. Karena nasabnya hebat lalu bebas dari neraka. Wah, enak kalau begitu mah. Ya, Rasulullah sendiri adalah orang yang sangat bijaksana dalam perjalanan hidupnya. Nah, kemudian fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Maka apabila sangkakala itu ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab. Jadi putus seluruh pertalian nasab. Fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Dan juga mereka tidak ada pula mereka saling bertanya-tanya. Nah, itu ya. Jadi banyak persoalannya. Bahkan ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan keturunannya, lalu Rasulullah menyebutkan inna aulan nasi bi al-muttaqun, sesungguhnya
orang-orang yang paling dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa. Mangkano haisukano, dikatakan siapa saja mereka dan di mana saja mereka. Itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi keturunan yang tidak terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala manakala melanggar perintah abahnya, perintah abauhum. Jadi perintah-perintah dari bapak-bapak mereka itu atau nenek moyang mereka, leluhur mereka itu, yaitu kalangan nabi-nabi. Ya, kalau kalangan nabi-nabi sejak dahulu kala itu selalu paling depan memperjuangkan yang hak. Kemudian kita baca lagi hadis, inna ala abi fulan laisu li bi auliya wa innama waliyyi Allah wa salihunal mu'minin. Sesungguhnya keluarga ayahku yaitu si fulan bukanlah para waliku, dan hanyalah para waliku adalah Allah dan orang-orang yang mukmin yang soleh. Di sini makin jelas pernyataan Rasulullah ketika disodorkan tentang keluarganya. Menjadi tidak istimewa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah lebih taat orang-orang yang tak ada hubungannya dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi terlalu banyak keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat si Abu Lahab, ya, menjadi nasab orang yang paling tidak berguna karena membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sangat dekatnya dengan Rasulullah. Keturunan orang mulia itu Abu Lahab. Kalau dari nenek moyangnya keturunan dari Nabi Ibrahim, keturunan dari Nabi Ismail, dan kemudian menjadi musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh saja. Sehingga di dalam hal ini Imam Nawawi mengatakan, wa ma'nahu innama waliyyi man kana salihan wa inna ba'da nasabuhu minni wa laysa waliyyi man kana ghairu salih wa in kana nasabuhu qariban. Dan maknanya adalah yang menjadi waliku hanyalah orang yang soleh meskipun nasabnya jauh dariku. Coba, yang bisa mendampingi Rasulullah kala itu adalah orang-orang yang soleh meskipun nasabnya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah termasuk waliku orang yang tidak soleh meskipun nasabnya dekat. Lah, bayangkan, tidak akan termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka itu tidak soleh, tidak sesuai dengan akidah Rasulullah, dengan cara ibadah Rasulullah, dan dengan kualitas ketakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam siapapun dia akan mulia di hadapan Allah kalau tingkat kualitas ibadahnya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Itu banyak kalau kita cermati, kita baca, ya, banyak sekali. Nah, karena itu kita sangat perlu sekali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Karena Rasulullah patut diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca suri tauladan Rasulullah yang baik. Nah, tentunya bagi orang-orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dengan dzikir yang begitu banyak, dzikir, ya, yang begitu banyak. Ini dalil bahwa
Dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ketaatan yang dijadikan ukuran, keikhlasan yang dijadikan ukuran, bukan karena dekatnya antara Rasulullah dengan anak-anaknya. Itu tegas sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersedih kelak dengan peristiwa yang akan terjadi dengan anak cucunya. Itu kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tahu bahkan anaknya ada yang akan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin wajiblah menjaga, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping taat dan juga beradab kepada Allah dan Rasulnya. Ini saja barangkali. Jadi yang disampaikan oleh Sani Uye itu dalam hal ini benar, tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.